Xiao Guai memandang Lei Qiu, yang juga serius dan pendiam, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya yang besar dan murni berkedip. Tuan Lei Qiu, tahukah Anda bahwa pedang bodoh itu memurnikan sinar kekuatan leluhur besar Lei Ze? Jika saya mengatakan bahwa kekuatan itu harus diberikan kepada Anda adalah keturunan dari leluhur agung Lei Ze. Mengapa Anda harus melakukannya? Memberikan pedang bodoh itu? Apa? Lei Qiu sedikit menundukkan kepalanya. Aku dengar. Tapi itu sudah diatur oleh Tuan Bai. Jadi tentu ada niat Tuan. Lei Qiu sangat pendiam, dan Xiao Guai tiba-tiba merasa tertekan. Semua pasukan Wen Tianguan telah keluar, dan hanya mereka yang tersisa. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menoleh untuk menggoda Kong Wu. Kak Kong Wu, apakah kamu sudah menikah? Melihat bakatmu, seharusnya banyak gadis mengejarmu, kan? Kong Wu pertama-tama tersenyum bangga, mengatakan bahwa dia termasuk di antara umat manusia, dan itu benar-benar terpesona oleh ribuan gadis. Namun, tuannya sangat ketat, mengatakan kapan dia bisa mengalahkan saudara Yi Chen dan kapan kecantikan duniawi dapat dipilih olehnya. Kong Wu telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun, tetapi masih merasa bahwa jarak antara dirinya dan saudara Yi Chen semakin jauh. Tepat ketika Xiao Guai bosan dan mengobrol, seluruh Wen Tianguan tiba-tiba terkejut. Kekuatan kedatangan Raja Dewa secara langsung menyebabkan kuil kilin terbakar, dan dalam sekejap, Xiao Yu tiba-tiba berdiri. Serangan musuh. Mengatakan dua kata ini dari mulut Xiao Yu, suara imut itu membuat orang merasa serius. Tetapi pada saat itu, ketika Xiao Yu bangun, kaki giok itu menjadi ramping. Pada saat itu, Kaisar mengembun, dan cahaya bulan seperti bunga, membuat kaki gioknya lebih ramping dan indah, dan telinga kelincinya menjadi elegan. Hanya dalam beberapa saat, dia berubah dari gadis imut itu menjadi permaisuri kelinci berkaki panjang. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Xiao Yu melonjak ke langit. Namun, kekuatan mengerikan yang turun membuatnya merasa sangat putus asa sebagai pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Sebelum Xiao Yu menerobos kubah kuil kilin, kubah itu sudah berubah menjadi kerikil yang terbakar. Ketika Xiao Yu berdiri di langit di atas Wen Tianguan, seluruh Wen Tianguan sudah dibombardir oleh meteorit, membanjiri langit dengan api dan kehancuran. Raja Meteorit Liar. Ada ketakutan di mata kelinci Xiao Yu, dan saya melihat bahwa Dewa Meteorit Liar berubah menjadi bayangan ilahi yang menutupi langit dan matahari pada saat ini. Tubuhnya merah, seperti garis meteorit, seolah-olah dia telah melarikan diri darinya. 9 surga, dan lebih seperti dia dibunuh dari neraka. Kelinci kecil, kamu bukan ras manusia, tidak perlu bekerja keras untuk ras manusia, kan? Raja Meteorit Liar ada di sini, dan kedatangannya adalah bencana paling menakutkan di Wen Tianguan. Suara keras secara langsung menyebabkan buah ilahi di mulut Xiao Guai terguncang. Dia tidak sabar untuk memberi dirinya beberapa mulut. Dia berpikir bahwa tinggal di Wen Tianguan adalah tugas termudah. Siapapun yang melakukannya, tiba-tiba merekrut dewa terkuat raja. Naik. Raja Meteorit Liar tampaknya menjadi pengingat yang baik, dan bahkan memperingatkan Xiao Yu bahwa Anda bukan keturunan umat manusia, dan kontrak surgawi yang ditandatangani oleh Raja dan Naga asli saat itu tidak dapat melindungi Anda. Tubuh Xiao Yu yang indah dan ramping bergetar. Dia secara alami tahu ini, dan dia bahkan tahu betapa menakutkannya Raja Dewa. Namun, dia selalu mengingat peringatan yang diberikan suaminya sebelum pergi. Bertarung melawan musuh. Tanda seru. Tanda seru. Xiao Yu Jiao berteriak, dan pada saat itu dia meledak dengan pukulan paling keras, dan melihat pukulannya yang tiba-tiba berubah menjadi penampilan cahaya bulan, dan seluruh tubuh yang indah ditutupi oleh bulan, seolah-olah menari dalam selubung bulan. Peri. Xiao Yu tahu apa artinya diserang oleh Raja Meteorit Liar, jadi dia tidak ragu sama sekali. Xiao Yu tampaknya lucu, tetapi kekuatannya jelas tidak lemah. Tendangan biasa dapat membuat sayap ilahi gagak emas terluka parah. Belum lagi ini berubah menjadi tendangan Yuehua, yang cukup untuk membuat gagak emas hilang. Sayap dari para dewa menendang langsung. Namun, di mata Raja Desolate Meteorit, itu tampak sangat konyol. Raja ini memberimu kesempatan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat Raja Meteorit Liar berdiri di tempat. Dia tidak panik. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan magis sedikit pun untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia hanya mengangkat tinju seperti meteorit dan mengenai batu giok yang ditendang Xiao Yu. Keras. Berjalan kaki. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan, itu langsung menghancurkan mantian Yuehua. Biarkan kaki giok Xiao Yu seperti seorang gadis di bawah bulan meledak terbuka. Tidak hanya itu, tulang kaki Xiao Yu patah dari lutut, taji tulang bocor dari tempurung lutut, dan seluruh kakinya tergores. Jika adikmu ada di sini, mungkin kamu bisa menghentikan raja ini. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Yu, penjaga terkuat Wen Tianpas, jatuh ke tanah. Salah satu tulang kakinya pecah, dan sepertinya dia bahkan tidak bisa berdiri. Raja Dewa Meteorit Liar sama sekali tidak ragu.
apalagi khawatir sama sekali. Sosoknya yang menutupi langit dan matahari jatuh sesuka hati, dan dia bisa menginjak misteri terlarang Wantian Pass. Dan sampai saat ini, melalui kubah yang rusak, anak-anak kecil tiba-tiba pulih dari kelesuan. Raja Meteorit Desolate, cepat. Bintang-bintang dengan nasib yang sama. Lei Qiu tiba-tiba mengorbankan dial bintang, yang bukan yang ada di tangan Bai Guanxing. Tampaknya dilemparkan dengan tergesa-gesa ketika Bai Guanxing pergi. Tetapi itu juga bisa berubah menjadi langit penuh bintang, menutupi Kong Wu dan Qilin Kuil yang dikelilingi oleh lebih dari 200.000 orang kuat. Namun, semua ini tampak sangat konyol di mata Raja Meteorit Liar. Apakah menurutmu sebelum raja ini mengambil tindakan, dia tidak akan bisa melihat berapa banyak semut yang bersembunyi di sini? Deru Raja Meteorit Liar datang, dan hati Dao Lei Qiu langsung hancur seperti meteor. Ya, dengan kekuatan Raja Dewa dan yang kuat, lihat saja sekilas, dan Anda bisa mendapatkan wawasan tentang makhluk di dalam surga. Raja Meteorit Liar telah tiba, dan itu berarti bahwa dia telah lama bersiap untuk membunuh lebih dari 200.000 pusat kekuatan kota Feng Shui untuk merebut Qilinzi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Dengan pukulan lain, 100.000 orang kuat berubah langsung menjadi buih darah. Kekuatan raja sangat menakutkan. Wajah Raja Meteorit Liar bergetar, seolah-olah ada kekuatan pendukung yang tak terlukiskan antara langit dan bumi, menyebabkan dia menggeliat dan runtuh seperti meteorit. Tapi, ini hanya lebih dari 200.000 semut. Bunuh dan bunuh, ya Tuhan. Kontrak surga mampu melindungi naga sejati dan keturunan dari 10 ras dewa besar. Melanggar kontrak surga akan menyebabkan hukuman oleh surga. Tetapi dengan kekuatan Raja Meteorit Liar, itu benar-benar dapat mengguncang langit dan menghukum. Bahkan saat itu, jumlah semut yang dibunuh oleh Raja Meteorit Desolate jauh lebih banyak dari itu. Serahkan Qilinzi. Tanda seru. Tanda seru. Raja Meteorit Liar menjelajahinya dengan tangan besarnya. Dan sebelum tiba, pola meteorit Dao liar di bagian depan telapak tangan melonjak, membakar seluruh kuil Qilin menjadi abu, dan telur unicorn yang bersinar dengan keberuntungan terbuka di matanya. Hanya telapak tangan para dewa membuat tubuh dan tulang Lei Qiu hancur, dan Lei Wei menghilang. Tetapi yang terakhir masih menggertakkan giginya tiba-tiba dan berubah menjadi naga guntur yang membumbung ke langit. Naga guntur awalnya kejam, dan meskipun sosok Raja Meteorit Desolate pada saat ini adalah puluhan ribu kaki, naga guntur yang diubah oleh Lei Qiu sudah cukup untuk menjerat salah satu lengannya. Namun, kenyataannya adalah bahwa Lei Qiu tidak membatasi kekuatannya, dan bahkan mendesak garis keturunan naga sejati secara ekstrim. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika terbang ke Raja Meteorit Liar, di mata semua orang, naga guntur menjadi semakin kecil, sampai itu dapat dengan mudah dijepit oleh dua jari Raja Meteorit Desolate.